Shalom, saya Pendeta Peri Sumanti dari Resort GKM Maratewe. Pada kesempatan ini membawa kita dalam renungan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai 23. Namun saya hanya membawa kita merenungkan pada bagian ayatnya yang ketiga, yang berbunyi demikian. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Amin. Berdasarkan ayat yang ketiga ini, saya memberikan judul Reruntuhan Menjadi Keindahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan yang kita jalani dalam dunia ini, kita tahu tidak selamanya kita hidup dalam keadaan baik, aman, dan lancar. Kadangkala kita diperhadapkan dengan permasalahan yang membuat kita merasa hancur, gersang, dan tanpa harapan. Sebagaimana yang digambarkan dalam nas ini, keadaan bangsa Israel ketika dalam pembuangan di Babel pada saat itu. Mereka mengalami tekanan serta penindasan, tidak hanya jasmani atau fisik, juga batin mereka. Pembuangan bangsa Israel ke Babel karena ketidaktaatan mereka pada ketetapan dan perintah Allah, sehingga mereka mendapat penghukuman Allah. Pembuangan ke Babel bukan hanya bentuk penghukuman Allah, juga sebagai bentuk didikan agar mereka menyadari kesalahan mereka dan berpaling setia kepada Allah. Di tengah reruntuhan bangsa Israel, Allah tetap hadir menunjukkan kasih dan pertolongannya untuk menghibur dan berjanji memulihkan keadaan mereka. Seperti yang dinyatakan dalam firman ini, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Pemulihan yang dilakukan Allah terhadap bangsa Israel pada saat itu bukan hanya sebagian, tapi secara menyeluruh atau total, agar mereka memiliki kehidupan yang benar serta berkualitas sesuai kehendak Allah. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Bangsa Israel kembali mengalami kehidupan yang tenang, kehidupan yang diberkati, dan keadaan yang membaik. Mereka pun bersuka cita merespon kebaikan dan kemurahan Allah terhadap hidup mereka. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Itu yang dinyatakan dalam ungkapan syukur bangsa Israel yang tergambar dalam ayat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita mampu melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan di tengah kebimbangan dan rasa takut dan keterpurukan kita karena merasa berdosa terhadap Tuhan dan sesama? Atau kita malah menjauh dari Allah? Tetapi hendaknya kita tidak menjauh, melainkan mendekat pada Dia, mendekat pada Tuhan, agar hidup kita pun
dipulihkan Tuhan. Sudahkah kita seperti orang Israel merespon kebaikan dan kemurahan Tuhan dengan tindakan hidup kita yang benar, bukan cemar? Jika Tuhan mampu membangkitkan bangsa Israel dari reruntuhan menjadi keindahan, Ia pun mampu memberi keindahan dalam hidup kita untuk menjadi berguna serta bermanfaat bagi diri, sesama di sekeliling kita, terlebih untuk mempermuliakan namanya. Amin. Bangsa Israel yang keras dan dikenal tegar tengkuk saja mampu merespon kebaikan Allah terhadap mereka dengan berpaling setia dan berserah pada Allah. Saya yakin demikian pula dengan kita semua. Tentu akan terus merindukan dan bergantung kepada Tuhan untuk memampukan dan memulihkan kita menjadi pribadi yang baik, yang mampu mendatangkan keindahan. Janganlah kiranya kita takut mencari Tuhan, meskipun di tengah keterpurukan ataupun ketidakmampuan kita, agar kita pun mendapat pertolongan, pemulihan, dan kembali bernilai seperti bangsa Israel. Amin.